Yang rekan-rekan, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita hari ini ya. Topik kita adalah implementasi smart government di Puskesmas. Smart government berarti tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berbasis teknologi digital. Di sini, mari kita sama-sama membahas bagaimana penerapannya di Puskesmas secara umum. Silakan. Menurut saya, smart governance di puskesmas bisa dimulai dari sistem pelayanan digital, misalnya pendaftaran pasien online dan antrean elektronik. Hal ini membuat manajemen lebih tertib, transparan, dan mengurangi waktu tunggu pasien tentunya. Bagaimana Kalau peserta yang lain? saya kalau saya sangat setuju. Selain itu, penerapan rekam medis elektronik juga sangat penting. Data pasien lebih mudah dicatat, disimpan, dan diakses oleh tenaga kesehatan. Ini akan mempermudah pelayanan sekaligus meningkatkan akurasi laporan ke dinas kesehatan. Kalau yang Selanjutnya, lain bagaimana? kalau menurut saya, kalau dilihat dari sisi manajemen, karena saya masuk ke dalam bagian TU, itu smart governance bisa mendukung perencanaan program kesehatan berbasis data dengan data yang terintegrasi. Kita bisa menentukan prioritas kegiatan seperti program ibu dan anak, imunisasi, maupun pencegahan penyakit menular. Betul sekali. Kita juga bisa mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi internal dengan aplikasi manajemen, sehingga distribusi tugas, jadwal pelayanan, dan monitoring kegiatan lebih terkontrol. Bahkan laporan bulanan bisa langsung tersaji secara digital. Oke, jadi sekarang kita sepakat ya bahwa Ya, implementasi smart Pakat. government, oke, smart government mencakup pelayanan digital, rekam medis elektronik, perencanaan berbasis data, serta koordinasi internal. Namun, tentu ada kendala kan, teman-teman? Menurut teman-teman, ya. apa tantangan yang paling nyata yang terjadi di secara nyata di instansi kita? Coba. Silakan para peserta untuk memberi identifikasi kendalanya ya. Ya, tentunya ada bermacam-macam kendala yang kita temukan. Kendala utamanya itu adalah literasi digital masyarakat ya. Tidak semua pasien itu bisa menggunakan aplikasi online, terutama yang sudah lanjut Hmm, usia. Ya. Seperti ya, itu. betul. Silakan. Yang lain, bagaimana? Kalau menurut saya kendala lain adalah infrastruktur teknologi. Masih ada Hmm. wilayah dengan jaring internet yang kurang stabil, sehingga sistem digital sulit digunakan secara optimal. Peserta selanjutnya bagaimana? Ya, dan juga menurut Silakan. saya menambahkan keamanan data juga menjadi isu yang penting. Data kesehatan pasien sangat sensitif, sehingga manajemen puskesmas harus menjamin kerahasiaannya dan keamanannya, sehingga pasien itu merasa aman memberikan data yang telah diberikan. Ya. Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan juga berpengaruh jika pegawai belum terbiasa menggunakan sistem digital, maka pelayanan justru bisa melambat. Oke. Untuk identifikasi kendala sudah kita bahas masing-masing ya, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan membahas solusi ya. Solusinya agar implementasi smart governance bisa berjalan optimal, kita harus ngapain aja ya, teman-teman? Bagaimana untuk peserta? Silakan memberikan solusinya. Ya, untuk Dipersilahkan. solusi tentunya kita perlu edukasi sama pasien ya. Edukasi Hmm, kita ajarkan kepada pasien bagaimana cara menggunakan aplikasi, bagaimana cara inputnya, bagaimana cara akses-akses dan lain-lain. Karena literasi digital hmm, ini tidak serta-merta itu kita bisa langsung pakai.
Harus ada tahap-tahap Mm-mm. untuk pembelajarannya sama pasien. Begitu. Ya. Edukasi yang penting. Oke, sangat sederhana ya, karena memang sih ya, terkadang edukasi itu sangat diperlukan karena ada beberapa pasien yang memang benar-benar belum paham. Meskipun dia Ya. tahu, tapi dia tidak memahami. Oke, untuk peserta selanjutnya silahkan. Ya, kalau menurut saya terkait infrastruktur perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kesehatan agar penyediaan jasa jaringan bisa menjadi prioritas. Oke, itu untuk infrastrukturnya ya. Terus untuk keamanan Iya, data, bagaimana? Ya, menurut saya untuk keamanan data kita harus memastikan penggunaan aplikasi sesuai dengan standar nasional dengan akses terbatas hanya bagi tenaga kesehatan yang berwenang. Jadi di luar itu dilarang untuk mengaksesnya. Oke, itu untuk keamanan data. Terus untuk kesiapan tenaga kesehatan, bagaimana teman-teman? Ya, untuk tenaga kesehatan, kita perlu pelatihan berkala agar semua pegawai mahir menggunakan sistem digital yang kita terapkan. Oke, jadi setuju ya teman-teman. Untuk ya, implementasi smart Ya, governance membutuhkan dukungan teknologi, kesiapan sumber daya manusianya, serta keterlibatan masyarakat ya. Setuju kan? ya, setuju. ya setuju Setuju. sekali. Ya, Terima kasih untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua, atas partisipasinya dalam diskusi kita kali ini. hmm. Sebelumnya, Hmm. oke, dan untuk selanjutnya adalah kesimpulan Ya, dari diskusi kita. Smart governance di Puskesmas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penerapannya mencakup pelayanan digital, rekam medis, elektronik, perencanaan berbasis data, dan koordinasi manajemen. Meski ada tantangan, dengan edukasi pelatihan, penguatan infrastruktur, dan sistem keamanan yang baik, smart governance dapat berjalan ya, dengan efektif kan? Terima kasih ya atas ya. partisipasinya. Mari kita terus berkomitmen mewujudkan puskesmas yang modern, transparan, dan akuntabel. Untuk semuanya, mari kita bersama-sama mengucapkan smart Smart governance, governance pelayanan 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 kesehatan. Kesehatan kesehatan lebih baik Lebih untuk baik untuk masyarakat. masyarakat. Oke, sekali lagi ya, karena tadi tuh kurang. Ya, Kurang Ya, ini ya, siap. di Mulai 1, 2, 3. Smart 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 governance, governance, governance governance pelayanan pelayanan kesehatan pelayanan lebih kesehatan baik kesehatan untuk lebih kesehatan masyarakat. baik lebih baik untuk 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 masyarakat. 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 Terima kasih.